Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Fiqih Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz, dan pembahasan kita setelah pembahasan tentang haji dan umroh, kita sampai pada mahdzuratul haramain, hal-hal yang diharamkan di tanah suci atau larangan-larangan di tanah suci, itu kesimpulannya gitu ya. Kita ikuti pembahasan ini dari kitab Al-Wajiz ya. Ja'a fis sahihaini, terdapat hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ghairihima, dan bahkan di dalam kitab yang lain juga, min hadits Abbad ibn Tamim, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abbad ibn Tamim, an ammihi, dari pamannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa ta'alaha, sungguh Ibrahim alaihi salatu wassalam telah menjadikan tentu dengan izin Allah SWT, atau telah menetapkan bahwa Mekah sebagai tanah suci, wa ta'alaha, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Nah, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni harramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah, dan aku menetapkan Madinah sebagai tanah suci sebagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam menetapkan Mekah sebagai tanah suci. Dan dua-duanya adalah gitu, menetapkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, lalu ditetapkan dan disampaikan kepada umatnya. Akhirnya dikenal bahwa tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, atau Al-Haramain, dua tanah suci gitu. Fatahrimuhuma innama kana biwahyin minallah, mengharamkan Makkah dan Madinah sesungguhnya dengan wahyu dari Allah. Meskipun awalnya, meskipun dikumandangkannya diawali dengan doa Ibrahim alaihissalam kepada Allah, doa Rasulullah SAW kepada Allah, lalu dikabulkan, lalu disampaikan kepada manusia, kepada kaumnya. Karena itu fatahrimuhuma innama kana biwahyin, gitu. Penetapan Mekah dan Madinah dua-duanya sebagai tanah suci adalah dengan wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, linabiyaihi, kepada kedua nabinya, wa rasulaihi, dan kepada kedua rasulnya, al-karimaini, yang dua-duanya adalah rasul yang mulia, salawatullahi wassalamuhu alaihima, semoga salawat dan salam terus dilimpahkan kepada keduanya. Fa idza qilal haramani,
maka jika dikatakan dua tanah suci, fahuma Makkah wal Madinah, maka yang dimaksud dua tanah suci adalah Mekah dan Madinah. Wala yajuzu itlaqu lafzil harami syar'an illa alaihima wahdahuma, dan tidak boleh menyebut belahan bumi dikatakan sebagai tanah suci kecuali hanya Mekah dan Madinah. Nah, wala yajuzu itlaqu lafzil harami syar'an alal Masjidil Aqsa, tidak boleh mengatakan bahwa tanah suci Masjidil Aqsa, tidak boleh. Nah, wala ala Masjid Ibrahim Al-Khalil, dan tidak boleh Masjid Ibrahim ya, dikatakan bahwa itu adalah tanah suci. Idh lam yusammil wahyu haraman illa Makkah wal Madinah, karena tidak ada wahyu yang menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa itu tanah suci ya, atau Masjid Ibrahim Al-Khalil itu adalah tanah suci. Wa huwa tasyri'un la makana li aklil bashari fihi, dan ini adalah syariat yang tidak bersumber dari akal. Syariat yang diturunkan oleh Allah tauqifiyah gitu, yang akal tidak ikut campur di dalam menetapkan. Adapun pembahasan tentang larangan-larangannya, wa yuhdharu fi ardil haramaini umur. Di dua tanah suci ini ada larangan-larangan. La yajuzu fi'luha liman kana yahya fihima, yang hidup di tanah suci gitu, diberi larangan-larangan berkaitan dengan tanah suci. Au atahuma zairan li hajjin au li umratin, atau datang ke tanah suci untuk haji atau untuk umroh, au li ghairi dzalik, atau untuk selainnya, maka ada larangan-larangan. Wa hadhil umur, dan larangan-larangan ini hiya adalah saydul hayawani wa thair wa tanfiruhu wal i'anatu alaihi. Berburu hewan di tanah suci tidak boleh. Mengusir burung atau hewan lain di tanah suci tidak boleh. Nah ya, burung dara utamanya di sana itu banyak, burung apapun. Nah, tidak boleh berburu burung, nggak boleh berburu hewan apapun, nggak boleh. Itu ada burung diusir, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, atau membantu orang yang berburu atau mengusir, nggak boleh. Segala hal yang mengandung makna membantu atau menolong orang yang berburu tidak boleh. Misalnya begini, ada alat berburu, lalu di tanah suci dijual belikan, di depan Masjidil Haram dijual belikan, lalu orang yang mau beli itu difahami atau menyampaikan digunakan untuk berburu burung di tanah suci atau berburu hewan di tanah suci, maka tidak boleh alat itu dijual kepadanya. Atau meminjamkan alatnya untuk berburu di tanah suci tidak boleh. Nah, intinya yang berkaitan dengan berburu tidak boleh, menolong juga tidak boleh. Meskipun begitu ada pengecualian. Apa? Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fawasik yuktalu fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang disebut dengan hewan yang fasik. Dia harus atau disunahkan untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah suci. Baik di tanah halal maupun di tanah haram atau tanah suci. Tikus. Nah, itu ya. Salah satunya ghurab, burung gagak. Nah, kalajengking, ular. Gitu. Dan
Yang terakhir kalau tidak salah anjing hitam. Insya Allah kalau nanti ingat saya sampaikan lagi. Ya. Nah, intinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, khamsun minal fawasik yuktalu fil hilli wal haram. Sebentar ya. Sudah kadung kita sebutkan, maka kita baca sekalian ya. Khamsun minad dawabi kulluhunnal fawasik yuktalu fil hilli wal haram. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan, semuanya disifati dengan hewan yang fasik, disunahkan untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah suci. Al-ghurab, burung gagak. Wal fa'roh, dan tikus. Wal akrab, dan kalajengking. Wal kalbil akur, dan anjing galak. Wal had'ah, dan al had'ah. Sebentar. Had'ah itu salah satu jenis burung. Nggak bisa ngertikan ya. Jadi jenis burung yang buas, yang galak. Tapi bukan garuda atau bukan elang. Karena kalau elang itu bahasa Arabnya nasr. Nasr, ya. Ini had'ah. Ya. Jadi jenis burung ini berkuku mencengkeram dengan parungnya juga kuat gitu ya. Nah, burung ini termasuk burung yang buas. Gitu. Ya mungkin mirip seperti nasr, seperti garuda atau seperti elang, tapi beda gitu ya. Intinya bahwa ada pengecualian. Jadi di tanah suci tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu, tidak boleh membantu di dalam berburu, tidak boleh mengusir burung. Nah, tapi tidak boleh membunuh hewan, tapi ada pengecualian. Ada 5 hal yang boleh dibunuh, gitu. Bahkan disunahkan untuk dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah suci. Lah, 5 hewan itu yang paling gampang adalah tikus. Berarti kalau lagi di Mekah atau di Madinah ada tikus, boleh dibunuh. Ya, kenapa? Karena khamsun minal fawasik yuktalu fil hilli wal haram, salah satunya adalah fa'ra, adalah tikus. Ya. Nah, yang kedua, tumbuh-tumbuhan itu tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Tumbuh-tumbuhan di tanah suci, apapun yang tumbuh di tanah suci, rerumputan, pepohonan, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong, kecuali darurat atau darurat. Nah ini, darurat bagaimana? Misalnya kalau perluasan masjid harus memotong pohon atau rerumputan, ya namanya itu terpaksa. Itu ulama menjelaskan boleh semua itu apabila dalam kondisi biasa, tidak boleh motong tumbuhan atau rerumputan atau mencabut. Gitu. Tapi kalau rerumputan atau tumbuhan itu didatangkan dari luar, boleh. Didatangkan dari luar bagaimana? Jadi
misalnya kita bawa pot isi bunga ditaruh di depan rumah atau di depan hotel, terus nanti tambah tumbuh terus dirapikan, dipotong-potong, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini bawa dari luar, dibawa ke situ. Yang tidak boleh itu adalah yang tumbuh sendiri di situ, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut. Itu. Yang ketiga adalah hamlus silah. Apa maksudnya? Membawa pedang untuk berantem atau untuk berperang. Tidak boleh perang di tanah suci, tidak boleh berantem pakai senjata di tanah suci. Nah, dan ada pengecualian. Apa pengecualian ini? Kecuali apabila mempertahankan. Apabila mempertahankan. Kalau mempertahankan ya akhirnya itu namanya yang terpaksa. Nah, tetap ada pengecualian. Gitu. Dan yang terakhir, yang juga dilarang adalah mengambil barang temuan. Mengambil barang temuan. Kecuali yang tinggal di situ dan untuk diumumkan. Tidak untuk diambil. Untuk dimiliki, tidak, diambil untuk diumumkan. Ambillah dan umumkan, kalau tidak kamu ambil untuk diumumkan, jangan kamu ambil. Dan tidak boleh dibawa pergi. Misalnya kita nemu barang, kita ambil, kita bawa masuk ke dalam kamar hotel, terus diumumkan. Nah, kita pulang nggak boleh dibawa pulang. Nah, jadi itu. Ya udah ditaruh di lobi hotel atau diamanahkan kepada penjaga hotel atau dikembalikan di mana dia diambil tadi itu. Kalau sampai dia waktunya meninggalkan tempat kok dia tidak ada yang datang untuk mengambil barang yang dia temui tadi itu. Iltiqatul luqatoh itu tidak boleh mengambil barang temuan fi al-haram di tanah suci, baik di tanah suci Mekah maupun di tanah suci Madinah. Nah. Wa dalilu ala hadhil mahdurat, dan dalil-dalil larangan di atas qaulun Nabi SAW yauma fathi Makkah adalah sabda Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah. Inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bumi ini diharamkan oleh Allah SWT sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Berarti pengharaman Mekah itu dari Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya saja dikumandangkan pada umat manusia itu setelah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya dikabulkan, lalu dikumandangkan bahwa ini adalah tanah suci. Ini adalah tanah suci. Nah, adapun aslinya diharamkan oleh Allah SWT sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, fahuwa haramun bihurmatillah, maka Mekah itu haram dengan pengharaman dari Allah SWT ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli. Dan ketahuilah sesungguhnya tidak dihalalkan perang di tanah suci Mekah gitu. Tidak pernah dihalalkan perang kepada seorang pun di tanah suci Mekah sebelumku, sebelum aku diutus, sebelum Rasulullah SAW diutus. Walam yahillali illa sa'atan min nahar. Dan juga tidak dihalalkan untukku dan untuk umatku kecuali sesaat di waktu siang, yaitu kedatangan Rasulullah SAW ke Mekah untuk Fathu Mekah. Itu adalah pasukan yang jumlahnya 10.000 lebih. Nah itu, tapi alhamdulillah tidak terjadi peperangan. Nah jadi itu. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW bersabda tidak dihalalkan oleh Allah kepada Rasulullah dan oleh umatnya kecuali sesaat di waktu siang, yaitu waktu masuk untuk membebaskan kota Mekah dari cengkraman orang-orang musyrik.
dan tidak terjadi perang, alhamdulillah. Ya. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka tanah suci Mekah ini diharamkan oleh Allah sampai hari kiamat. Nah, tidak boleh perang. Yang kedua, la yu'dhatu syaukuhu, tidak boleh dipotong atau dicabut yang tumbuh di situ meskipun duri. Rumput, pohon, meskipun duri tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Wala yunaffaru sauduhu, dan tidak boleh diburu atau tidak boleh diusir hewan buruan. Gitu. Yang keempat, wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha, dan barang temuan tidak boleh diambil kecuali yang ngambil itu diambil untuk diumumkan. Wah, ini kok ada barang keleleran di sini, diambil, terus kenapa diambil? Untuk diumumkan, tidak untuk dimiliki. Wala yukhtala khalaha, dan tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut yang tumbuh di tanah suci ini. Faqala al-Abbas, maka paman Rasulullah SAW yaitu Abbas berkata, ya Rasulullah illal idhkhir, wahai Rasulullah doakan kecuali idhkhir. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim, karena idhkhir ini diperlukan untuk penduduk, untuk rumah-rumah mereka waktu itu. Faqala illal idhkhir, maka Rasulullah SAW memberikan pengecualian kecuali idhkhir. Idhkhir adalah semacam ilalang, gitu, yang fungsinya bisa dipakai atap, bisa dipakai alas, dianyam nanti jadi alas, dianyam nanti jadi atap, dianyam nanti jadi tembok, jadi tabir maksudnya. Nah itu. Wa an Jabir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li ahadin ay yahmila bi Makkah silah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang pun dari kalian mengangkat senjata di Mekah. Mengangkat senjata dalam rangka untuk perang, baik perang individu maupun perang antar agama, tidak boleh. Nah, perang di tanah suci Mekah. Itu. Qala Syekh Syakroh berkata, faman ata syai'an min hadhil mahdurat, siapapun yang melakukan larangan-larangan di atas, faqad athima, sungguh dia telah dosa, wa yalzamuhu taubah wal istighfar, dan wajib bertaubat dan istighfar, tapi tidak ada kafarat illa shaid, kecuali berburu di tanah suci Mekah. Di samping dia dosa, harus istighfar dan taubat supaya dosa diampuni. Ada kafaratnya apa? Yaitu menyembelih hadyu yang seimbang dengan hewan buruan yang dia bunuh atau yang dia buru. Misalnya berburu menjangan, nah dapatnya di tanah suci. Kamu gitu menangkap dan kamu berburunya dapat, padahal waktu mulainya itu di luar tapi kenanya di tanah suci. Enggak boleh, ya. Nah, maka apabila sampai di tanah suci diteruskan terus akhirnya dia sembelih, tidak. Nah, maka kalau menjangan itu yang seimbang adalah kambing. Nah, dia harus istighfar, harus taubat, dan harus menyembelih hadyu yang seimbang dengan hewan buruan yang dia tangkap, yang ia sembelih. Nah, hadyu ini dibagikan kepada orang miskin. Apa hadyu itu? Hadyu itu seperti kurban tapi tempatnya di tanah suci. Nah, fa inna 'alal mukhrimi fihi tamal jazai ziyadatan 'alat taubati wal istighfar. Karena kalau masalahnya adalah berburu, kalau orang itu sedang ihram terus berburu, maka wajib
membayar kafarat, yaitu menyembelih hadyu yang sebanding atau yang semisal dengan yang dia buru, di samping dia juga tetap harus istighfar dan harus bertaubat. Nah ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Siapa yang berburu itu akhirnya membunuh hewan di tanah suci dengan sengaja atau dalam keadaan ihram, maka balasan baginya adalah dia harus menyembelih yang semisal dari binatang ternak, yahkumu bihi dzawa adlim minkum hadiyam balighal Ka'bah. Gitu. Yang menetapkan hukum seperti ini adalah siapa yang adil gitu, dari kalian. Nah, dia ditetapkan harus menyembelih hadiyu di Ka'bah, maksudnya di tanah suci. Au kafaratun tu'amu masakina au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. Gitu. Afallahu amma salaf wa man ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun hakim. Atau memberi makan. Kalau tidak bisa menyembelih hadiyu, memberi makan yang senilai dengan hadiyu. Memberi sedekah yang senilai dengan hadiyu yang harusnya dia sembelih. Misalnya berburu menjangan. Kamu di samping harus istighfar, harus taubat, kamu harus menyembelih hadiyu kambing. Kambing harganya berapa? Harganya misalnya 500 real. 500 real 2 juta. Nah, enggak gampang. Wah, beli di mana kambing? Terus kantor juga tutup untuk mengamanahkan. Ya kalau gitu, sedekah aja senilai itu. Berarti sedekah senilai 500 real kepada yang berhak menerima sedekah. Allah mengampuni perbuatan yang dulu, dan siapa yang berbuat lagi maka Allah akan menghukum kepadanya, dan Allah itu Maha Perkasa itu yang akan membalas tanpa bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita baca pada pagi hari ini, dan kalau tadi kita sampaikan secara ringkas atau kesimpulannya bahwa di tanah suci, baik orang yang tinggal di tanah suci maupun pendatang maupun dalam keadaan haji atau umroh di tanah suci itu ada larangan. Larangan apa? Larangan berburu hewan, larangan mengusir burung dan semisalnya. Nah, adapun membunuh hewan yang disebut oleh Rasulullah SAW hewan yang fasik, disunahkan untuk dibunuh di tanah suci maupun di luar tanah suci, ya kalau gitu tidak apa-apa. Itu burung gagak, burung had'ah tadi itu yang berkuku mencengkeram, berparung lancip, yang buas gitu ya. Nah, terus tikus, anjing galak, dan kalajengking atau ular. Nah, itu boleh dibunuh. Yang kedua, tidak boleh mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan atau rerumputan yang asli tumbuh di sana. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh berantem pakai senjata. Berantem dengan temannya, dengan orang yang pakai senjata. Kalau berantem pakai omongan itu ya itu juga asalnya haram, tapi yang dimaksud di sini yang betul-betul tidak boleh itu adalah perang atau berantem pakai senjata. Tidak boleh di tanah suci. Dan yang terakhir, tidak boleh mengambil barang temuan kecuali diambil untuk diumumkan, dan tidak boleh dimiliki atau dibawa pergi. Semua yang terjerumus dosa harus istighfar dan harus taubat,
cukup istighfar dan taubat untuk menghapus dosanya kecuali satu, yaitu apabila membunuh hewan di tanah suci yang tidak boleh dibunuh atau barang buruan, maka wajib istighfar dan taubat dan bayar kafarot berupa menyembelih hadyu yang semisal dengan hewan yang dia buru. Nah, kalau kesulitan maka nilainya atau harganya itu disedekahkan. Mungkin itu kesimpulan dari yang bisa kita baca dan kita pahami bersama pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.